Dan untuk membahasnya lebih lanjut, pemirsa kita segera terhubung dengan Ibu Anissa selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Tambun Selatan. Bu Anissa, Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Kasus bully yang terjadi di Waalaikumsalam. SMPN 1 Tambun Selatan ini sungguh mengkhawatirkan begitu. Videonya sudah tersebar di media sosial, awalnya dari grup-grup WhatsApp begitu percakapan. Tapi Ibu sebagai kepala sekolah apa tindakan yang sudah dilakukan, termasuk yang akan dilakukan ini apa, Bu? Terima kasih Mas. Pada hari Selasa kami menerima berita tentang adanya pembulian dan tindakan kekerasan pada anak kami. Dan kemudian kami lakukan penyisiran pada anak-anak dan kemudian kami kumpulkan sebenarnya sudah orang tua korban dengan orang tua pelaku di sekolah. Tetapi karena memang ada tindakan fisik yang kelihatan itu merugikan anak-anak, orang tua kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Tambun. Dan kemarin anak-anak sudah ditangani di Polsek Tambun yang terdiri dari 7 orang pelaku dan 6 orang korban. Sampai dengan saat ini kami menerima bahwa anak-anak kami ini masih dalam proses pemeriksaan di Polsek Tambun. Oke, saat ini sudah diketahuikah motifnya, Bu, kenapa kakak tingkatnya atau rekan-rekannya ini begitu melakukan perundungan terhadap adiknya sendiri atau para korban sendiri? Anak-anak ini kalau misalnya dilihat dari penelusuran kasus, Mas, dari BK kemudian kesiswaan, anak ini punya pergaulan di luar lingkungan sekolah. Jadi mereka ada seperti geng, seperti base camp yang memang ada perekrutan dari kakak kelas atau senior kepada juniornya. Dan ini kemudian sering melakukan pemaksaan berupa harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang diajak oleh mereka, kemudian harus menyetorkan uang-uang tertentu kepada kakak-kakak seniornya, dan kelihatannya modus seperti itu memang pernah beberapa kali kami tangani di sekolah dan selama ini baru sampai kepada kasus-kasus internal di sekolah dan sudah kami tangani. Oke. Adapun kasus yang ini merupakan kasus anak binaan kami juga memang di kelas 9 yang baru terdetek kemarin videonya, dan memang ini ada bukti fisik ya dari segi video ini memberatkan anak-anak sekali nih. Oke, Untuk kasus Bu yang Anissa, terjadi. kami coba konfirmasi. Jadi ini korban dan para pelaku sebetulnya saling mengenal begitu. Korban ini Betul, seakan-akan sedang dalam proses kaderisasi untuk masuk ke klub tersebut, Ya. ke dalam geng tersebut begitu. Betul, Pak. Jadi anak-anak ini seperti direkrut masuk ke dalam satu geng. Jadi anak-anak ini ada yang merasa terpaksa karena takut. Jadi kami sedang menyelidiki lagi dan kemudian melakukan mitigasi. Oke. Karena memang anak-anak ini tertutup sekali untuk bisa mendapatkan atau memberikan informasi-informasi yang terkait dengan bully Oke. atau perundungan di luar sekolah. Kalau di dalam sekolah mungkin kami bisa lebih intens mengawasi, kemudian mendidik anak-anak dengan kegiatan-kegiatan positif untuk pembinaan karakter. Oke. Tapi karena ini memang kejadiannya di luar sekolah, kami sangat berharap ini ada juga partisipasi orang tua untuk mengawasi anak-anak setelah jam KBM Oke. berlangsung. Jadi dipantau ketika jam KBM usai begitu, anak-anak kemudian dimonitor oleh orang tua begitu. Betul. untuk segera pulang Ya, begitu Pak. ya, Bu. Ya, Tapi karena memang begini, Bu, konsep kami ingin coba konfirmasi. Anak-anak ini baik adik tingkat korban dan pelaku kakak tingkat ternyata saling mengenal. Apakah ini jangan-jangan ada kesadaran antara adik tingkatnya yang memang ingin bergabung ke dalam geng tersebut sehingga harus melewati proses katakanlah seleksi atau mungkin proses perpeloncoan tersebut? ada indikasi, ada pemaksaan Berarti ya? dari pihak yang lebih senior kepada anak-anak yang lebih juniornya. Karena ini kan semua pelaku adalah kelas 9 dan semua korban adalah kelas 8. Jadi kelihatan seperti ada struktur yang dibangun oleh kelompok ini untuk bisa merekrut anak-anak baru yang bisa mensuplai kegiatan-kegiatan mereka, Mas, di luaran. Oke. Anak-anak kelas 9 ini untuk di dalam lingkungan sekolah sendiri sudah mendapat pembinaan yang cukup, terutama yang terkait dengan 7 pelaku ini.
kami sudah telusur di kasus-kasus yang ada, baik dia di kelas 7, 8, dan kelas 9 ini memang sudah berulang. Oh, Tetapi jadi memang para pelaku ini memang ada catatan tersendiri sebelumnya begitu ya, ya? dari sekolah kami sudah mengumpulkan kasus-kasus yang mengkaitkan peserta didik kami yang terindikasi sebagai pelaku kekerasan itu adalah anak-anak yang merupakan anak-anak binaan kami di sekolah, Mas. Oke, Bu Anissa, kejadian ini berlangsung di luar jam sekolah setelah proses Iya, atau kegiatan belajar mengajar iya, berlangsung. betul. Iya. Tetapi ini kemudian membuat korban akhirnya enggan untuk berangkat kembali ke sekolah. Sebagian ada yang trauma begitu. Upaya dari pihak sekolah sendiri katakanlah untuk membuat anak ini termotivasi kembali mengenyam pendidikannya, kembali ikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tanpa rasa takut atau tertekan, seperti apa? Kami sebagai kepala sekolah dan dewan guru mencoba merangkul, terutama ada wali kelas dan guru wali ya, Mas, di sekolah. Mereka mencoba merangkul, bahkan tadi pagi juga kami masih bertemu setelah mereka kemarin melakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah. Itu tadi pagi kami ketemu lagi di sekolah dan kemudian kami minta lagi keterangan memberi penguatan pada anak-anak. Dari 6 korban tadi masuk 5 orang, yang satu dalam kondisi yang memang tidak terlalu fit sehingga tidak sekolah. Kemudian kita motivasi, kita beri penguatan dan kemudian kita beri Baik. cara-cara karena memang anak-anak ini sekarang ini sedang merasa tidak nyaman baik itu ke sekolah, tapi kami yakinkan bahwa kami akan mencoba membantu mendampingi anak-anak untuk terus bisa tetap bersekolah dan Baik. melaksanakan pendidikan di SMP Negeri 1 Tambun Selatan. Kami sudah dampingi tadi dengan pihak tim TPPKS namanya di sekolah, ada wali kelas, ada guru wali, dan ada dari kesiswaan yang mendampingi anak-anak ini. Baik, proses hukum juga tampaknya sedang berlangsung saat ini begitu ya, karena orang Betul, tua korban kami dengar juga melapor kepada pihak kepolisian. Tetapi betul, dari pihak sekolah sendiri, adakah sanksi atau tindakan tegas yang akan diberikan dari pihak sekolah begitu untuk para pelaku bullying? Termasuk ini juga akan menjadi semacam warn untuk pelak atau mungkin potensi-potensi kejadian serupa terjadi ke depannya. Insya Allah dari sekolah, Mas, kita sudah punya peraturan tata tertib untuk anak-anak, di mana anak-anak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ada punishment atau hukuman-hukuman tertentu secara bertahap yang kami sosialisasikan sudah kepada orang tua pada saat mereka masuk di SMP Negeri 1 Tambun Selatan. Jadi kalau upaya preventif, kemudian upaya mitigasi sudah kami laksanakan. Dan SMP Negeri 1 Tambun Selatan ini mencoba terus-menerus memperbaiki diri dan dari setiap kegiatan kami ambil hikmah untuk terus berbenah diri melakukan pembinaan yang lebih baik kepada anak-anak. Oke, apalagi keberadaan geng atau mungkin juga upaya Ya, perpeloncoan tersebut sudah betul. teridentifikasi begitu ya. Apakah kedepannya akan Ya. ada upaya untuk membubarkannya? Kami sekali lagi ini adalah di luar kewenangan kami, Mas. Kalau di dalam lingkungan sekolah mungkin kepala sekolah, guru memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, untuk mendeteksi anak-anak, untuk memitigasi anak-anak. Tetapi kalau untuk di lingkungan luar sekolah, kami pernah sampaikan kepada Bapak Kapolres Bekasi bahwa kami memiliki kekurangan wewenang untuk bisa menanggapi anak-anak Hmm, yang bermasalah di luar. Dibutuhkan sinergi antara orang tua, masyarakat untuk melihat dan segera melaporkan, sehingga kita bisa mengambil tindakan-tindakan yang lebih manusiawi untuk anak-anak. Karena baik. biar bagaimanapun, anak-anak ini juga adalah anak-anak harapan bangsa yang waktu yang akan datang. Baik, Bu Anissa, terima kasih sudah bergabung bersama kami mengupdate informasi ini. Kami turut prihatin dan kami juga titipkan begitu ya, agar Oh, doa pembinaan semoga siswa anak-anak setidaknya pada yang saat di lingkup sekolah ini bisa berjalan dengan baik, agar ya, hal-hal seperti ini kemudian tidak kita dengar di masa mendatang. Selamat kembali beraktivitas, Bu Anissa. Assalamualaikum mohon warahmatullahi doanya wabarakatuh. mudah-mudahan kasusnya anak-anak bisa selesai dengan baik semuanya untuk semuanya. Amin. Terima kasih, Bu Anissa.